Pancasila. Pada kali ini kita akan membahas bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sama seperti materi-materi sebelumnya, kita akan membagi bab ini menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah poin A, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari kerjasama. Kerjasama dan juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sangat erat hubungannya karena sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil dari kerjasama. Karena hal inilah menjadikan atau memperlihatkan kemampuan dari bangsa Indonesia dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Yang mana kita ketahui bahwa Indonesia itu sendiri memiliki keanekaragaman di berbagai bidang. Tapi karena hal ini menjadikan atau membuktikan kemampuan dari bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Kerjasama itu sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat kita lihat bahwa kerjasama dan juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sangat erat hubungannya. Karena hasil dari kerjasama inilah yang membuat rakyat Indonesia itu mampu untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat itu diwujudkan dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong itu sendiri memiliki arti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Jadi antara kerjasama dan juga pengertian gotong royong itu hampir sama. Gotong royong di berbagai daerah itu memiliki istilah-istilahnya sendiri. Gotong royong di Nanggroe Aceh Darussalam itu memiliki istilah alang tulung. Kemudian gotong royong untuk istilah di Jawa Barat itu adalah sabi lulungan. Kemudian gotong royong di Bali memiliki istilah ngayah. Itu beberapa contoh istilah-istilah gotong royong di berbagai daerah. Selanjutnya, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan guna menyukseskan pembangunan nasional. Jadi kerjasama ini dilakukan di beberapa aspek atau bidang yang mana berguna untuk menyukseskan pembangunan nasional. Kerjasama yang dimaksud ada kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik, kemudian dalam kehidupan ekonomi, kehidupan pertahanan dan juga keamanan negara, dan antar umat beragama. Pertama yang akan kita bahas kali ini adalah kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan dari kerjasama bidang kehidupan sosial politik ini adalah sila keempat di dalam Pancasila, yang mana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mana hal ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan juga mengembangkan semangat musyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan juga mengembangkan kehidupan demokrasi.
Contoh atau bentuk kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Bentuk lainnya adalah dalam proses pengambilan keputusan, baik itu di lembaga-lembaga negara maupun organisasi kemasyarakatan, itu juga dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Mufakat itu sendiri memiliki pengertian persetujuan atau setuju. Jadi, musyawarah untuk mufakat ini memiliki pengertian musyawarah yang memiliki persetujuan bersama dan juga nilai yang tinggi. Selanjutnya, itu ada kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Ini dilandasi oleh pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana pada pasal 23A ini memiliki bunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi, setiap wajib pajak secara bergotong royong membayar pajak. Apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Wajib pajak atau yang sering kita kenal dengan singkatan WP ini adalah orang secara pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Pajak-pajak yang telah dibayar ini digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Pasal selanjutnya yang melandasi kerjasama ini adalah Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 33 ayat 1 ini berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud kerjasama pada pasal 33 ini adalah koperasi. Koperasi sangat baik digunakan sebagai wahana untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan juga makmur. Mengapa koperasi ini dikatakan sangat baik digunakan sebagai wahana? Tidak lain adalah karena koperasi memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Keunggulan yang dimaksud itu ada persatuan, yang mana setiap orang itu dapat diterima sebagai anggota koperasi, kemudian ada demokrasi ekonomi, yang mana imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota, berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Kemudian ada dasar persamaan, di mana setiap anggota koperasi itu memiliki hak suara yang sama. Selanjutnya ada demokrasi kooperatif, yang mana koperasi itu dibentuk oleh para anggota, dijalankan juga oleh para anggotanya, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Kemudian ada pendidikan, yang mana koperasi ini mendidik para anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan juga suka menabung. Sekedar informasi bahwasannya asas yang dipegang atau digunakan oleh koperasi adalah asas gotong royong dan juga kekeluargaan. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Ini didasari dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian selanjutnya ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Karena hal ini, kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan juga keamanan negara itu merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara itu apa sih? Bela negara itu merupakan sikap mental yang dimiliki seseorang atau bahkan sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha, melindungi dan juga mempertahankan keberadaan bangsa dan negaranya. Terwujudnya keamanan dan juga pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Bukan hanya beberapa kelompok, namun merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara. Yang mana di sini rakyat bersama dengan TNI dan juga Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa dari ancaman dan juga gangguan. Selanjutnya, itu ada kerjasama antar umat beragama. Ini didasari oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena pasal ini berarti dapat kita simpulkan bahwa negara itu menjamin atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan juga beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati dan juga saling menghargai antar suku, agama, ras, maupun antar golongan. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari, ditekankan, harus menghindari sikap-sikap sebagai berikut. Antara lain ada sikap eksklusivisme, yang mana artinya adalah sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian ada sikap fanatik sempit, yang mana memiliki pengertian sifat yang merasa dirinya itu selalu yang paling benar. Selanjutnya ada sikap primordialisme, atau artinya adalah suatu perasaan kesukuan yang terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah sikap individualis, yang mana artinya adalah sifat yang lebih mendahulukan kepentingannya sendiri. Sikap-sikap inilah yang harus dihindari agar kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik dan juga benar. Sekian pembelajaran daring pada kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.